Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lairul Karomah, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat hakiniyah. Dalam pembahasan ini terdapat 4 aspek pembahasan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan tarekat hakiniyah. Yang kedua adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam tarekat hakiniyah. Yang ketiga adalah silsilah tarekat hakiniyah. Yang keempat adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam tarekat hakiniyah. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang sejarah perkembangan tarekat hakiniyah. Tarekat hakiniyah ini merupakan salah satu cabang dari tarekat Naksabandiyah. Yang kita ketahui bersama bahwa tarekat Naksabandiyah ini merupakan tarekat yang paling populer di Indonesia. Tarekat hakiniyah ini memiliki nama dari seorang Syekh Nazim Al-Hakani, yang dimana beliau juga murid dari Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani, yang dimana beliau itu juga murid dari Muhammad Bahauddin. Syekh Muhammad Nazim Al-Hakani ini diangkat menjadi mursyid dalam mata rantai tarekat Naksabandi setelah Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani wafat. Syekh Abdullah Faiz telah diketahui bersama bahwa tarekat Naksabandiyah ini memiliki organisasi yang cukup besar. Nah, bagaimana dengan tarekat hakiniyah ini? Tarekat hakiniyah pun juga memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks dan cukup modern, dengan susunan struktur kepengurusan yang cukup baik. Struktur organisasi dan pengurus tarekat Naksabandiyah Hakani ini dinaungi oleh Yayasan Hakani Indonesia yang didirikan oleh Syekh Muhammad Hisam Qabbani. Walau kegiatan tarekat itu berlangsung sejak tahun 1997, tetapi Yayasan Hakani ini baru diresmikan pada tahun 2000 sebagai cabang Hakani Foundation Internasional yang sudah tersebar di beberapa negara. Melalui Syekh Hisam Qabbani, masyarakat Indonesia mulai mengenal tarekat Naksabandiyah. Yang kedua adalah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam tarekat hakiniyah. Yang pertama adalah Muhammad Nazim Adil Hakani. Beliau ini memiliki nama Syekh Nazim Adil Hakani. Beliau ini seorang pemimpin tarekat Naksabandi yang dilahirkan di Cyprus, tepatnya di Lamarka pada tahun 1340 Hijriah. Beliau juga terlahir dari keluarga pendiri-pendiri tarekat, seperti ayahnya yang beliau juga keturunan dari pendiri tarekat Qadiriyah, dan ibunya pun juga seorang pendiri tarekat Maulawiyah. Sejak kecil beliau sangat suka belajar, dan ketika dewasa beliau melanjutkan pendidikannya ke University of Istanbul untuk Selanjutnya adalah Muhammad Hisam Qabbani. Beliau ini memiliki nama lengkap Syekh Hisam bin Muhammad bin Al-Hajj Salim Muhammad Qabbani Al-Husaini Al-Naksabandi Al-Hakani Al-Syafi'i Al-Lubnani. Beliau adalah seorang sufi Muslim Lebanon Amerika yang terkemuka. Beliau sangat sering menasihati dan memberikan arahan kepada pemimpin-pemimpin terkemuka di sekitarnya. Kritiknya sangat memicu kontroversi di beberapa muslim, yaitu tentang ekstremisme kekerasan. Pada tahun 2012, Royal Islamic Strategic Studies Center menamainya salah satu dari 500 muslim yang paling berpengaruh.
Sejak kecil beliau diasuh oleh mursyid tarekat Naksabandiyah Aliyah. Pembahasan yang ketiga adalah silsilah tarekat Hakiniyah. Jadi Nabi Muhammad SAW turun ke Abu Bakar As-Siddiq, turun ke Salman Al-Farisi, turun kepada Hasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, turun kepada Ja'far As-Siddiq, turun kepada Abu Yazid Yakub Yusuf Al-Hamdani, turun kepada Abdul Al-Khaliq Al-Hujjatwani, turun lagi ke Arif Al-Riwani, turun lagi ke Mahmud Anjar Faknawi, turun lagi ke Azizan Ali Al-Ramitani, turun lagi pada Muhammad Baba Al-Samanani, turun lagi kepada Amir Sayyid Kulal Al-Bukhari, turun lagi kepada Muhammad Bauhauddin Naksabandi, turun lagi kepada Alauddin Al-Bukhari Al-Attar, turun lagi ke yang keempat adalah tentang ajaran-ajaran yang terkandung dalam tarekat Hakiniyah. Yang pertama adalah dzikir harian. Dalam tarekat Hakiniyah ini, pengikutnya melakukan zikir. Ajaran yang kedua adalah tari sema. Jadi, tari sema ini dikenal dengan Whirling Darwish, atau beliau ini dimasyhurkan langsung dari pendiri tarekat Maulawiyah, yakni Jalaluddin Arumi. Tarian ini diiringi dengan musik. Biasanya musik yang digunakan tarian ini seperti hadroh atau sholawat. Tarian ini merupakan ajaran wajib yang dilakukan oleh masing-masing pengikut tarekat Hakiniyah dengan tujuan bahwa pengikut Hakiniyah tidak hanya terdiri dari kalangan tua saja, tapi juga dari kalangan muda yang rentan membutuhkan banyak hiburan, sehingga terdapat pengikut yang melampiaskan kepada hiburan berbau keduniawian lebih baik melampiaskan dengan cara menari sema yang tentunya membawa kemaslahatan. Ajaran yang ketiga adalah muraqabah. Dalam tarekat Hakiniyah diselipkan tentang ajaran muraqabah. Ajaran ini sengaja dimasukkan agar para pengikut tarekat Hakiniyah dapat menyatukan hati dengan Tuhan dan rantai emas tarekat Hakiniyah. Pengalaman ajaran ini sangat ditekankan untuk dilakukan sesering kali mungkin agar dapat mudah dan cepat bersatu dengan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.